Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melvin Kelvin. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses saya melakukan atau menguras akuarium ikan mas koki saya. Oke, tonton terus videonya ya. Oh ya, sebelum lanjut menonton, mohon untuk di like and di subscribe video saya ini ya, agar saya bisa lebih semangat untuk melakukan update-update terkait proses memelihara ikan mas koki ini. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi ada di video adalah beberapa perlengkapan yang saya gunakan pada saat saya melakukan atau menguras akuarium ikan ini. Adapun peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti yang tadi sudah tampil di video ya. Ada spons cuci piring juga bisa ya. Dan ada klip untuk selang dan pompa untuk menguras air akuarium. Dalam video ini teman-teman bisa melihat ya proses yang biasa saya lakukan ketika saya melakukan atau menguras air akuarium saya. Supaya teman-teman ketahui, biasanya saya melakukan water change ini sekitar 3 hari atau paling lama seminggu sekali saya lakukan. Sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata, air yang ada di dalam akuarium ini tidak terlalu kotor ya. Cuman untuk menjaga-jaga aja. Karena dari beberapa yang saya pelajari, ikan mas koki itu wajib dilakukan water change minimal seminggu dalam sekali. Ya buat ngejaga aja supaya ikan ini bisa tetap sehat. Apa yang saya share di sini adalah murni dari pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi jika berbeda dari teman-teman, ya karena kita semua mempunyai cara masing-masing dalam memelihara ikan mas koki. Supaya teman-teman ketahui, saya memelihara ikan mas koki ini kurang lebih sudah selama 2 bulan ya teman-teman. Dan inilah cara saya dalam melakukan water change ikan-ikan mas koki saya ini. Jadi apa yang saya share ini sudah saya buktikan selama 2 bulan ya teman-teman. Dan terbukti aman. Tapi jangan untuk ditiru ya. Karena mungkin kondisi ikan mas koki ataupun karakter ikan mas koki itu berbeda-beda. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari kalimat jangan ditiru. Makanya tonton terus video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, saya mulai jelaskan ya proses saya dalam melakukan water change akuarium saya ini. Saya mempunyai kebiasaan kalau saya itu tidak pernah menggosok bagian sisi kanan kiri, bawah, dan belakang. Alasannya simpel teman-teman. Karena supaya proses water change ini cepat dan efisien ya teman-teman. Dan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Selain itu juga, kalaupun saya melakukan atau membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada sisi-sisi akuarium ini, cepat sekali untuk lumut-lumut ini tumbuh kembali. Ya mungkin juga karena akuarium saya ini tersorot oleh sinar matahari langsung ya teman-teman. Maka dari itu, ya saya jarang melakukan atau menggosok kotoran-kotoran yang menempel di sisi-sisi akuarium saya ini. Tetapi di sini saya mohon masukan dari teman-teman semua.
Menurut teman-teman, baiknya seperti apa ya? Apakah akuarium koki itu bagusnya bersih, jernih, dan tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di sisi kanan kirinya? Atau dengan kondisi yang seperti ini? Saya minta masukan dari teman-teman semua ya. Saya pun setiap kali melakukan water change tidak pernah mengeluarkan ikan-ikan koki ini ke akuarium terpisah untuk dikarantina terlebih dahulu. Ya, seperti inilah cara saya dalam melakukan water change. Dan bisa teman-teman lihat, water change yang saya lakukan ini biasanya saya membuang sebanyak kurang lebih 90% air yang ada di dalam akuarium ini. Nah, untuk air apakah yang saya gunakan untuk ikan mas koki ini? Tonton terus video ini sampai habis ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa ya, ketika nanti ketinggian air sudah semakin rendah, heaternya itu harus dimatikan supaya tidak konslet teman-teman. Karena pasti ketinggian air itu akan di bawah besi pemanas heater tersebut. Untuk menggosok, ini harus benar-benar digosok ya teman-teman. Karena kalau tidak kita gosok secara baik dan benar, mungkin masih ada lendir-lendir yang tersisa atau yang menempel di kaca akuarium ini. Sebenarnya cara mengeceknya itu cukup mudah teman-teman. Cukup kita rasakan dengan telapak tangan kita. Pasti akan terasa apabila di kaca kita itu masih menempel beberapa kotoran ataupun lendir-lendir yang tersisa karena kotoran ikan mas koki ini. Oh iya, setiap kali saya melakukan water change, pasti ada beberapa media yang saya tambahkan, antara lain garam ikan. Ini saya berikan setengah kantong ini ya teman-teman. Dan yang kedua adalah saya menggunakan probiotik dari Kongfood teman-teman. Oke, videonya akan saya cepatin ya teman-teman, supaya teman-teman mengetahui proses water change yang saya lakukan. Tonton terus video ini sampai habis ya. Dan inilah sisa air yang tersisa di dalam akuarium saya teman-teman. Ya kurang lebih sekitar 90% ya. Dan selanjutnya adalah proses pengisian air ke dalam akuarium. Saya katakan sekali lagi ya teman-teman, bahwa proses water change ini sudah saya lakukan selama kurang lebih 2 bulan. Dan inilah cara yang saya gunakan ketika saya melakukan water change. Dan air apakah yang saya gunakan ini? Seperti yang sudah saya sampaikan pada video ini, saya akan memberitahu rahasia saya dalam melakukan water change ini. Jadi, air yang saya gunakan ini adalah air PDAM teman-teman. Air yang langsung saya masukkan dari keran. Mohon untuk tidak ditiru ya teman-teman.
Dan kalaupun ada yang berbeda pandangan, mohon disikapi dengan bijak. Karena apa yang saya share ini adalah murni dari pengalaman saya pribadi, teman-teman. Dan sudah saya coba selama kurang lebih 2 bulan. Tentu proses yang saya lakukan ini atau saya menggunakan air PDAM ini tidak instan ya teman-teman. Ada tahapan-tahapannya sendiri. Dan saya juga mempunyai alasan kenapa saya tidak menggunakan air endapan. Ya, salah satunya karena saya tidak mempunyai wadah untuk menampung air sebanyak yang ada di akuarium saya ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan reaksi ikan ketika saya setelah mengisi air ini secara full. Pasti ikan akan mengalami stres ya teman-teman, atau dia mungkin juga baru beradaptasi dengan air barunya. Tapi biasanya hal itu tidak berlangsung lama teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana ketika ikan-ikan ini mulai beradaptasi dengan air barunya. Supaya tidak menunggu lama, video ini akan saya cepati lagi ya teman-teman. Tonton terus video ini sampai habis. Nah, inilah momen saya ketika saya memberikan garam akuarium ke dalam akuarium saya ini, yaitu pada ketinggian air sekitar 3/4 sudah terisi. Dan ini saya masukkan ke dalam filter talang saya teman-teman. Nah, itulah yang biasa saya lakukan. Dengan akuarium ukuran 80 x 40 x 50, saya memberikan sekitar setengah bungkus garam ikan. Dan selanjutnya saya memberikan probiotik cair dengan takaran kurang lebih sebanyak 1 totop butul ya. Probiotik ini berguna untuk menjaga kesehatan ikan juga teman-teman, dan sebagai bakteri starter di dalam akuarium kita. Alhamdulillah selesai sudah proses water change akuarium saya ini. Dapat dilihat teman-teman, ini adalah kondisi ketika ikan mas koki saya ini bisa dibilang baru beradaptasi dengan kondisi air barunya.
Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah pukul kurang lebih jam 12 kurang 5 menit. Kita lihat dan nanti akan saya tunjukkan kira berapa menit ikan saya ini bisa beradaptasi dengan kondisi air barunya. Inilah teman-teman, setelah kurang lebih selama 1 jam. Tadi jam 12 kurang 5 menit ya, dan sekarang menunjukkan jam 1 kurang 5 menit. Bisa dilihat teman-teman, air akuariumnya pun sudah terlihat jernih ya, atau sudah terfiltrasi dengan baik. Dan ikan-ikannya pun sudah mulai aktif kembali teman-teman. Jadi, ciri-ciri ikan yang stres itu adalah ikan itu cenderung berada di bawah atau di dasar akuarium dan tidak aktif ya. Beda seperti yang ada pada video ini. Ikan ini sudah dapat berenang ke kanan dan ke kiri. Dan yang paling menandakan bahwa ikan ini sudah tidak stres lagi adalah ikan ini sudah mau makan teman-teman. Seperti yang terlihat pada video, ikan ini sudah berebut untuk mengambil makanannya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa sekali lagi untuk di like dan di subscribe video saya ini ya teman-teman, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk melakukan update-update video ikan saya ini. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui kondisi ikan ini pada saat awal saya memeliharanya, dapat dilihat di playlist saya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.